Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sapitri dengan NPM 21651061. Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia, yang dimana bagaimana peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Berapa denyut nadimu? Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan. Rasakan denyut nadi dan hitung detaknya selama 15 detik. Lalu kalikan 4 untuk mengetahui berapa kali jantung berdetak dalam 1 menit. Hari ini kita akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah dan menjelaskan peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia itu memiliki fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Memiliki 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi di ruang atas dan 2 bilik di ruang bawah. Seperti pada gambar, terdapat serambi kanan dan serambi kiri, terdapat di bawah bilik kiri dan bilik kanan. Lalu bagaimana darah mengalir melalui jantung? Nah, terdapat pada gambar ada nomor 1 dan nomor 2. Pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu, kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya ke seluruh tubuh. Seperti pada gambar, terdapat nomor 3, darah yang membawa oksigen dari paru-paru tadi, ia akan memasuki serambi kiri. Lalu di nomor 4, darah dipompa oleh bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, jadi dapatkah kamu dan teman sekelompokmu menjelaskan bagaimana darah mengalir melalui jantung tanpa melihat diagram jantung? Coba jelaskan proses kepada teman sekelompokmu tanpa melihat catatan ya. Nah, jadi ada jawaban yang sangat sederhana yang bisa kamu ikuti seperti berikut ini. Nah, yang pertama, pada tubuh darah akan dibawa ke serambi kanan, lalu ke bilik kiri, lalu ke bilik kanan, lalu ke paru-paru. Nah, dari paru-paru dia akan masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama yang seperti dijelaskan tadi. Yang pertama ialah sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sedangkan sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Misalnya, jika ada kita terinfeksi oleh patogen, maka sel darah putih ini akan melawan virus atau patogen yang dapat menginfeksi tubuh kita. Yang ketiga ada platelet, yaitu terkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang terakhir ada plasma, yaitu cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Nah, ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran darah kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Nah, lapisan pertama yang berwarna kuning pucat itu disebut dengan plasma. Yang lapisan yang di tengah itu disebut dengan sel darah putih dan platelet. Sedangkan yang merah adalah sel darah merah.
Darah dibagi ke dalam komponennya dengan bagian terberat berada di bawah, yaitu sel darah merah. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya. Nah, pembuluh darah ada 3 jenis, ayo kita amati. Yang pertama ada arteri. Arteri ini memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Nah, arteri ini atau aorta ini terdapat di jantung. Yang kedua adalah kapiler. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. Nah, ini kapiler ini terdapat di seluruh bagian tubuh, baik itu di kuku. Waktu kita terluka, kulit kita mengalami luka, maka yang terkena itu adalah jenis pembuluh darah kapiler. Nah, yang ketiga itu adalah vena. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Nah, vena ini adalah pembuluh darah yang bisa kita lihat di tangan kita, yaitu berwarna biru. Itu adalah pembuluh vena. Selanjutnya, masing-masing dari pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Nah, jadi arteri ini, yang pertama tadi kan ada arteri. Arteri membawa darah dari jantung. Nah, arteri ini hanya terdapat di jantung. Nah, yang kedua ada pembuluh darah kapiler, yaitu membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Yang ketiga ada vena yang membawa darah kembali ke jantung. Dari materi yang sudah dijabarkan, maka dapat kita membuat rangkuman. Nah, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran. Nah, tadi ada 3 yang berperan, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Nah, jantung ini merupakan organ yang berotot yang memiliki 4 ruang. Tadi ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah darah. Darah memiliki 4 komponen, yaitu tadi ada plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang ketiga ada pembuluh darah. Dia memiliki 3 jenis, ada arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi sebagai saluran untuk darah. Itu adalah fungsi dari pembuluh darah. Mungkin itu sedikit review materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.